Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini bersama saya Latif Yanto yang selama beberapa menit ke depan saya akan membahas mengenai informasi terbaru yang datangnya dari dunia sepak bola. Dan teman-teman, kali ini kabar yang ingin saya bagikan ke kalian semua adalah datangnya dari Timnas U19 yang akan memulai perjuangannya di Piala AFF U19 tanggal 17 Juli besok. Di mana pada pertandingan pertama Indonesia U19 itu akan menghadapi Filipina. Namun teman-teman, sebelum saya ulas bagaimana perjuangan U19 nanti di Piala AFF, saya ingin mengucapkan selamat terlebih dahulu kepada Argentina di Copa America yang sudah berhasil menjadi juara back-to-back 2 kali beruntun sebagai kampion, sebagai juara di Copa America tahun 2024. Jadi sebelumnya Argentina ini sudah memenangi Copa America edisi 2021, lalu kemudian di 2024 kali ini mereka juga memenangi atau meraih gelar juara untuk yang kedua kali secara beruntun, ya sebagaimana yang saya bilang tadi 2021 dan kemudian 2024. Dalam beberapa tahun belakangan apa yang dilakukan oleh Argentina ini sebenarnya menyamai rekor yang sudah dicapai oleh timnas Spanyol. Jadi di Piala Eropa sebelumnya kemarin saya menginformasikan ke teman-teman sekalian bahwa juaranya adalah Spanyol, lalu kemudian di Copa America juaranya adalah Argentina. Mereka pada tahun 2025, tahun depan itu akan berhadap-hadapan di finalisima. Ya, kita tunggu siapa nanti yang akan memenangkan pertandingan finalisima nanti. Oke teman-teman, kita kembali lagi ke pokok pembahasan. Biasanya saya akan lebih banyak sebenarnya membagikan atau mendiskusikan kabar terbaru dari timnas senior di berbagai ajang ya, di mana yang terdekat adalah bagaimana timnas Indonesia nanti akan tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Tapi karena pertandingannya masih akan berlangsung pada bulan September mendatang, beberapa bulan lagi, jadi saya selingi dengan kabar-kabar dari timnas Indonesia di kelompok umur. Di mana kali ini ya sekali lagi kebetulan ada informasi terbaru dari timnas U19 yang sudah menetapkan 23 pemain untuk bertarung di Piala AFF U19 tahun 2024, yaitu di bawah asuhan Coach Indra Safri. Jadi gambar di belakang itu adalah 23 pemain yang sudah diumumkan, yang sekaligus juga ditetapkan oleh pelatih Indra Safri mengenai siapa-siapa saja nanti yang akan diturunkan pada Piala AFF U19 tahun 2024 di Surabaya. Teman-teman sekalian, dikutip dari sindonews.com, 23 pemain yang terpilih tersebut itu berasal dari 28 pemain yang telah tergabung dalam pemusatan latihan timnas Indonesia U19 di Surabaya. Artinya ada 5 pemain lain yang dicoret oleh Indra Safri. Nama-nama langganan seperti Welber Jardim, lalu kemudian Muhammad Iqbal, terus ada Karik Arel dan Sultan Zaki itu masih menghiasi ya, masih dipertahankan di lini belakang skuad Garuda Muda. Kemudian kalau kita bicara soal kiper, masih ada Ikram Al-Ghifari, kemudian Iwayan Artawiguna dan Fitrah Maulana Ridwan itu di penjaga gawang. Kemudian di lini tengah itu ada nama-nama seperti Vigo Dennis, kemudian Muhammad Rizky, ada Afrizal dan Muhammad Kafiatur. Juga masih masuk dalam daftar pemain yang dibawa oleh Indra Safri di Piala AFF U19 2024 ini. Sementara kalau kita bicara di lini depan, itu ada Arkan Kaka dan kemudian Jens Raven yang masih menjadi andalan dari Coach Indra Safri. Namun sayang teman-teman, kali ini memang tidak ada nama Jidabin seperti sebelum-sebelumnya. Selain itu, 4 pemain lainnya yang tidak masuk, artinya dicoret oleh pelatih Indra Safri, itu adalah Muhammad Farhan, kemudian Fandi Bagus Pamungkas, dan Muhammad Darel Valentino. Ini dan kemudian ada Rahmat Syawal. Ini adalah pemain-pemain yang dicoret oleh Indra Safri. Perlu saya sampaikan ke teman-teman sekalian bahwa di pagelaran Piala AFF U19 tahun 2024 ini, tim Merah Putih, skuad Garuda itu tergabung di grup A
yaitu bersama Filipina, kemudian Kamboja, dan Timor Leste. Dan Indonesia akan memulai perjalanannya di fase grup Piala AFF U19 tahun ini itu dengan melawan Filipina pada hari Rabu tanggal 17 Juli, artinya besok gitu ya, pukul 7:30 malam. 3 hari kemudian pada jam yang sama, skuad Garuda Muda kita itu akan menghadapi tim Kamboja. Baru pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 di jam yang sama juga, Timnas Indonesia asuhan Indra Safri ini akan melakoni laga terakhir di babak grup menghadapi Timor Leste. Menurut saya di grup A itu tidak akan ada perlawanan yang cukup berarti ya. Saya tidak bermaksud untuk meremehkan atau memandang remeh tim-tim yang lain, Filipina, Kamboja, dan Timor Leste. Tetapi menurut saya, melihat peta persaingan di grup A, saya kira tidak akan ada perlawanan berarti untuk timnas Indonesia. Jadi kira-kira Timor Leste, kemudian Filipina, dan Kamboja itu bisa diatasi dengan mudah lah kalau misalnya kita melihat materi-materi pemain yang dibawa oleh Indra Safri pada Piala AFF U19 tahun ini. Jika benar timnas Indonesia mampu mengatasi tim-tim di fase grup, maka langkah ke babak selanjutnya bagi timnas Indonesia itu akan berjalan sangat mulus begitu ya. Karena kalau saya melihat materi pemain-pemain hari ini, sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, materi-materi pemain U19 tahun ini itu sangat luar biasa bagus gitu. Tim ini diisi oleh pemain-pemain yang berkualitas. Bahkan Coach Indra Safri sendiri itu mengakui bahwa skuadnya kali ini, tahun 2024 ini, itu jauh lebih baik dari skuad yang pernah diarahkannya, yang pernah dia bawa pada tahun 2013 lalu. Apalagi di lini depan akan ada duet maut antara Arkan Kaka dan Jens Raven. Kita tahu semua Arkan Kaka ini adalah satu-satunya pemain Indonesia yang berhasil mencetak gol di Piala Dunia usia 17 beberapa waktu yang lalu. Dia juga sudah merasakan atmosfer Liga 1 bersama klub Persis Solo. Artinya secara pengalaman dia sudah merasakan atmosfer bermain dengan pemain-pemain yang lebih senior ya, atmosfer kompetitif. Yang seharusnya juga pengalaman-pengalaman tersebut itu nanti dimanfaatkan untuk tampil terengginas gitu ya, tampil sangat luar biasa bersama timnas Indonesia U19 kali ini. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah menarik adalah Jens Raven, pemain lini depan yang menurut informasi sementara yang saya dapatkan, pemain ini juga tidak kalah signifikan, juga tidak kalah bagus dibanding Arkan Kaka. Meskipun memang perlu pembuktian lebih lanjut dari yang bersangkutan, artinya dari Jens Raven. Karena selama ini, sejauh ini dia masih tampil beberapa kali saja bersama timnas Indonesia di kelompok umur dan itu belum membuktikan kualitasnya sebagai seorang pemain di lini depan. Kita akan menunggu nih bagaimana tim racikan Indra Safri ini berbicara banyak di Piala AFF U19 tahun 2024. Jujur saja saya masih agak ragu sih tim ini akan tampil baik karena di beberapa laga uji coba sebelumnya tim U19 asuhan Indra Safri ini tidak cukup meyakinkan. Terutama misalnya saat berlaga di Toulon Cup 2024. Ini bukan hanya faktor pemain yang kurang membangun chemistry di atas lapangan, tapi juga menurut saya adalah ada faktor peran dan strategi dari pelatih. Saya tidak ragu sama sekali tim ini tidak bisa keluar dari grup. Saya yakin jika semuanya berjalan dengan lancar, tim ini itu akan jadi juara grup. Tapi masalahnya bukan di situ gitu ya. Masalahnya ada ketika mereka lolos ke babak berikutnya. Mampukah timnas Indonesia mengatasi perlawanan tim atau tim siapa saja yang ada di semifinal? Karena biasanya kita seringkali tersandung di semifinal, sebagaimana misalnya yang dialami oleh U16 kemarin gitu. Jadi masalah yang sebenarnya yang penting adalah mampukah tim ini itu menghadapi lawan tim di fase semifinal atau di final nanti. Bahkan kalau misalnya teman-teman berkaca ke tim U16 yang juga bermain sebelumnya di Piala AFF, mereka sangat perkasa di fase grup, di babak grup. Tapi kemudian keok gitu di semifinal dari Australia. Memang ada faktor-faktor lain secara atau di luar non teknis seperti misalnya ada kartu merah dan sejenisnya. Tapi ya laga atau hasil akhir dari laga U16 kemarin, timnas U16 ya kalah dari Australia, artinya perkasa di babak grup tidak mencerminkan mereka bisa lolos dari
babak selanjutnya. Jadi kalau di Piala AFF itu kan dari babak grup langsung ke semifinal. Perkasa di babak grup belum tentu tim-tim yang perkasa tadi itu mampu mengatasi lawan di semifinal, ya sebagaimana yang sudah pernah dialami oleh timnas kita U16. Sangat perkasa di babak grup, sangat kita akui bagaimana mereka bermain secara atraktif bahkan, tapi kemudian di babak semifinal ya harus kalah, harus disayangkan, kalah dari Australia. Dan kalau kita berkaca dari tim U16, ya kemungkinannya kan bisa saja terjadi begitu ya. Timnas U19 itu pasti akan perkasa di babak grup. Tetapi kemudian pertanyaannya adalah, mampukah mereka, tim U19 asuhan Indra Safri ini, mengatasi melewati lawan di babak semifinal? Pun kalau nanti bisa mengatasi lawan di babak semifinal, ya pertanyaan selanjutnya, mampukah melewati lawan di babak final di partai puncak? Ini pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya perlu dijawab dengan pembuktian di atas lapangan nanti. Sekali lagi teman-teman, saya tidak ragu timnas Indonesia U19 tidak bisa melangkah sampai babak semifinal. Tapi tantangan yang sebenarnya yaitu di dua pertandingan berikutnya, itu semifinal dan final. Prediksi saya, Indonesia akan bermain perkasa di babak grup dan kemudian lolos ke fase semifinal. Jika bertemu dengan tim-tim dari Asia Tenggara di babak semifinal ini, mungkin Indonesia masih akan lolos, punya kesempatan atau peluang besar untuk lolos. Dan di final, sekali lagi, jika semua berjalan lancar di semifinal, Indonesia akan bertemu Australia di final. Kenapa saya bilang Indonesia akan bertemu Australia di final? Karena begini, mau tidak mau, kita harus mengakui bahwa timnas Australia U19 adalah salah satu kandidat juara di Piala AFF U19 tahun ini. Pelatih timnas Australia U19, Trevor Morgan, sudah memilih 23 pemain terbaik yang dibawa ke Surabaya. Tim ini itu berada di grup bersama Laos, kemudian ada Myanmar, ada juga Vietnam. Mungkin di grup ini hanya Vietnam lah yang kemungkinan besar akan menjadi lawan berat bagi Australia. Karena kita tahu semua permainan dari Vietnam. Dengan memakai format 3 grup, jelas bisa menjadi sesuatu yang berat terutama bagi Australia. Syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh Australia untuk lolos ke fase atau ke babak semifinal adalah dengan menjadi juara grup. Karena hanya satu runner-up terbaik yang akan berhak lolos ke semifinal, ke 4 besar. Nah, melihat situasi ini maka ada kemungkinan Australia akan bertemu timnas Indonesia nanti di partai puncak. Jika di sisi yang lain, jalan timnas Indonesia juga mulus, juga lancar, dan tidak diganjal oleh tim-tim kuda hitam di grup A. Misalnya ya seperti Filipina, Kamboja, atau Timor Leste. Mereka bisa menjadi tim kuda hitam. Bagi Australia, ini adalah keikutsertaan mereka yang ke-9 di Piala AFF U19, dan tim ini sudah berhasil mengoleksi 5 gelar, yaitu di tahun 2006, 2008, 2010, 2016, dan 2019, dan menjadi negara terbanyak yang meraih juara Piala AFF bersama Thailand yang juga meraih 5 kali gelar juara. Sementara Indonesia kalau kita bandingkan itu hanya sekali meraih gelar juara di Piala AFF U19. Jadi kalau saya bilang, sebenarnya ujian paling menantang, paling berat bagi timnas Indonesia ada kalau tidak di semifinal, ya di final. Jika berhasil menghadapi lawannya di semifinal, maka timnas Indonesia kemungkinan akan bersua tim Australia di partai puncak, partai final. Dan jika itu terjadi, maka itu akan menjadi laga yang sulit-sulit bagi timnas Indonesia. Meskipun begitu teman-teman, saya pikir Australia tidak akan menjadi satu-satunya tim yang akan mengancam langkah Indonesia untuk meraih gelar. Selain Australia, masih ada tim-tim seperti Vietnam dan Thailand yang memang selalu menjadi batu sandungan bagi timnas Indonesia. Thailand dan juga Vietnam saya kira tidak akan jauh berbeda kualitasnya dengan pemain-pemain seniornya. Begitupun dengan Indonesia sebenarnya. Nah, jika dibandingkan dengan dua negara tersebut, yaitu Thailand dan kemudian Vietnam, maka sebenarnya yang paling berbahaya, yang paling menakutkan, yang paling mengerikan, dan menurut saya lebih kuat, itu adalah Australia, karena tim ini sudah pernah melakukan tur ke Amerika Selatan.
pada Juni lalu untuk menghadapi Chili dan kemudian Uruguay. Meskipun pemain yang dibawa ke Piala AFF U19 kali ini agak sedikit berbeda dengan tim yang dibawa ke Amerika Selatan, tetap saja sebagian besar adalah pemain yang sudah dipersiapkan sejak Juni lalu. Dan ini tidak akan merubah peta kekuatan mereka bagi khususnya gitu ya, bagi tim-tim Asia Tenggara, terutama seperti Indonesia. Tapi meskipun begitu, menurut saya di atas kertas boleh jadi Australia adalah tim yang sangat perkasa gitu ya. Tetapi semuanya nanti akan ditentukan di atas lapangan. Boleh jadi nanti timnas Indonesia mampu membuat kejutan, apalagi kita sedang menanti-nanti menunggu-nunggu ketajaman di lini depan dari timnas U19, yaitu nanti yang akan diperankan oleh Arkan Kakak dan kemudian yang paling penting adalah Jens Praven. Ini pemain yang digadang-gadang akan menjadi salah satu pemain lini depan di timnas Indonesia yang tajam karena ya, dia memiliki postur tubuh yang ideal sebagai seorang striker. Tetapi apapun itu secara fisik tidak berpengaruh kalau misalnya di atas lapangan tidak mampu dibuktikan dengan performa yang terbaik. Oke teman-teman, saya kira itu yang bisa saya bahas, yang bisa saya sajikan di video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Sekali lagi, terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe dan memberikan komentar-komentar positifnya terhadap video-video yang sudah saya unggah sebelumnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. I'll see you on the next video.